Perkenalkan, nama saya Alisana Masyanti. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Di sini saya sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan kalian simak videonya dengan baik, kemudian kalian catat lalu pahami dengan baik materinya. Oke, silakan kalian simak videonya. Nah, untuk materi sifat selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perpangkatan bilangan pecahan. Nah, di sini sama seperti perkalian sebelumnya itu. Jika sebelumnya itu A kali B, di sini A per B atau A dibagi B. Tuh. Nah, untuk A per B ini, A dan B itu bilangan real, untuk M bilangan bulat positif. Nah, untuk A per B dipangkatkan M sama dengan A pangkat M dan B pangkat M. Lalu kita lihat pembuktiannya. Buktinya A per B dipangkatkan M sama dengan, berarti kita jabarkan untuk A per B nya itu sebanyak M. A per B dikali A per B dikali A per B sebanyak M, yaitu pangkatnya. Kemudian kita satukan A dengan A, B dengan B gitu. Untuk di atas itu kan bilangan A, jadi kita satukan A kali A kali A dibagi B kali B kali B sebanyak M. Maka dapat kita simpulkan hasilnya sama dengan A pangkat M, A sebanyak M, dan B juga pangkat M, B nya sebanyak M, ya kan? Nah, kita langsung lihat contohnya. Untuk contoh, ada 100 pangkat 4 dibagi 50 pangkat 4. Nah, di sini kita ubah bentuknya jadi 100 per 50 pangkat 4 sama dengan, kita sederhanakan atau kita langsung bagi saja, 100 dibagi 50 yaitu 2 per 1, ya kan? Nah, hasilnya itu jadi 2 pangkat 4 dibagi, ini tuh harusnya dibagi kan, dibagi 1 pangkat 4, ya kan? Di sini 1 pangkat 4. Tapi karena 1 pangkat 4 itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 kali 1, atau hasilnya juga tetap 1 gitu. Jadi ini tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya itu sama aja kan, kayak 2 pangkat 4 dibagi 1 menjadi 2 pangkat 4 gitu. Ya kan? Oke. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya itu 16. Jadi kalau misalnya dia bisa langsung dibagi itu bisa langsung seperti ini. Tapi jika dia tidak bisa dibagi, maka kita pecahkan saja gitu. Jadi 2 pangkat 4 dan yang di bawahnya itu penyebutnya 1 pangkat 4, seperti itu. Itu untuk yang pecahan. Untuk sifat selanjutnya itu sifat bilangan 0, bilangan berpangkat 0. Di sini untuk A bilangan real, bilangan berpangkat 0 dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk A pangkat 0 sama dengan 1, A tidak sama dengan 0. Jadi kita lihat contohnya, untuk 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun jika dia pangkat 0, maka hasilnya itu akan 1 gitu. Mau dia 1000 pun nih, 1000 jika dipangkatkan 0, maka hasilnya pun akan menjadi 1 gitu. Jadi hasilnya itu tetap 1. Mau dia 1 juta, 2 juta, berapapun kalau dipangkatkan 0, itu tuh hasilnya itu tetap 1 gitu. Untuk bilangan berpangkat 0. Jadi itu tuh istimewa banget sih untuk sifat yang ini. Jadi mau bilangan berapapun kalau dia pangkatnya 0, itu hasilnya tetap sama, 1 gitu. Oke, untuk yang sifat ini mungkin gampang banget ya, karena ini mudah dipahami. Untuk sifat selanjutnya yaitu bilangan berpangkat negatif. Di sini pangkatnya itu negatif. Nah, untuk A bilangan real dan M bilangan bulat positif. Jadi M-nya itu tetap bilangan bulat positif. Tapi pangkatnya itu bernilai negatif gitu. Pangkatnya doang yang negatif, tapi bilangnya tetap bilangan bulat positif.
Nah, di sini ada A pangkat negatif M sama dengan, nah kalau dia berpangkat negatif kita transformasi menjadi 1 per A pangkat M. Jadi kita ubah, jika dia pangkatnya negatif jadi kita ubah menjadi penyebut gitu. Kita contohkan. Untuk contoh yang pertama yaitu 6 pangkat negatif 2. Maka hasilnya sama dengan 1 per 6 pangkat 2. Sama dengan 6 pangkat 2 itu kan hasilnya berapa? 6 kali 6. Hasilnya berapa? 36. Jadi 1 per 6 pangkat 2 sama dengan 1 per 36. Jadi intinya kalau dia pangkatnya negatif jadi dia dibalik gitu. Jadi 1 per pangkatnya. Jadi pangkat berapa? Pangkat M. Jadi negatifnya hilang. Jadi sama aja kayak kita untuk ngilangin pangkat yang negatif gitu. Jadi ini untuk contoh yang kedua juga. 2 pangkat negatif 5 sama dengan 1 dibagi 2 pangkat 5. Yang tadinya di atas itu kan pangkatnya negatif. Jadi kita ubah nih posisinya jadi penyebut. Di sini jadi bagi gitu 1 per 2 pangkat 5. Jadi nanti pangkatnya itu berubah menjadi positif gitu. Nah, untuk hasilnya juga tinggal kita kalikan aja. 2 sebanyak 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Nah, kita akan membahas sifat yang terakhir yaitu sifat bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk bilangan untuk pecahan ini akan nyambung dengan materi selanjutnya. Oke. Jadi harus paham juga sifat yang terakhir ini. Jadi kita perhatikan bahwa 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Ingat 3 pangkat 2 itu apa? 3 dikali 3. Ya kan? 3 kali 3 itu hasilnya berapa? 9. Lalu yang kita tahu juga jika akar 9 itu sama dengan 3. Nah, terus kita tahu kan bentuk akar 9 dapat kita tulis jadi 9 pangkat 1 per 2. Kenapa nih bisa ditulis jadi 9 pangkat 1 per 2? Nah, kita lihat pembahasannya. Untuk 9 pangkat 1 per 2 itu sama dengan 9 itu kan 3 kali 3. Nah, kita pecah jadi 3 kali 3 itu kan 9 dipangkatkan 1 per 2. Ingat sifatnya yang sebelumnya yang A kali B dipangkatkan M. Nah, ini sama aja seperti itu. Lalu 3 kali 3 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Nah, kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Maka kita akan kembali juga sama seperti sifat sebelumnya yaitu sifat perpangkatan eksponen. Nah, di sini 3 pangkat 2 yang dipangkatkan kembali 1 per 2 gitu sama dengan 3 pangkat 2 dikali 1 per 2. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali 1 per 2 itu kan hasilnya 1. Jadi sama dengan 3 pangkat 1 gitu. Atau sama dengan 3. Nah, 3 sama dengan akar. Nah, di sini kan kita tahu kalau 3 itu sama dengan hasil dari akar 9 gitu. Jadi akar 9 bisa kita tulis menjadi 9 pangkat 1 per 2 gitu. Karena di sini tadi hasilnya 3, kita ingat 3 itu akar 9. Nah, jadi akar 9 itu bisa kita tulis menjadi 9 pangkat 1 per 2. Jadi kita dapat simpulkan hubungannya ya. Untuk akar pangkat N dari A sama dengan A pangkat 1 per N gitu. Untuk A-nya itu bilangan real dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0 kan otomatis. Dan N-nya itu harus lebih dari 2 karena akar itu adanya itu bilangannya 2. Di sini kan kayak ini.
Di sini tidak tertuliskan angka. Sebenarnya di sini tuh sama aja 2, karena di sini kenapa? Karena n-nya itu 2 nih. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Sama dengan 9 akar 2. Jadi ini tuh akar 2 gitu. Jadi n-nya itu boleh sama dengan atau lebih dari 2 gitu. Nggak boleh kurang dari 2. Nah, terus selain ini ada pula bentuk berpangkat pecahan lainnya. Nah, kita akan perhatikan contoh selanjutnya, yaitu mengenai bilangan berpangkat pecahan. Di sini terdapat, perhatikan dulu, di sini ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 dipangkatkan akar tadi 1/3, karena di sini kan 1 per akar pangkatnya, ya kan? Pangkat dari akarnya. Karena di sini 3, jadi kita 1/3. 2 pangkat 6-nya itu kan si A-nya nih, gitu. Jadi sama dengan kita kalikan kan, ingat sifat yang bilangan pangkat perpangkatan eksponen. Nah, di sini jadi pangkatnya kita kalikan. Jadi 6 dikali 1/3 kita kali gitu. Kita kali jadi hasilnya itu 2 pangkat 6/3. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa akar pangkat n dari A pangkat M hasilnya akan sama dengan A pangkat M per N gitu. Jadi yang tadinya pangkat di dalam akar jadi bilangan bilang, lalu pangkat yang ada di akar itu jadi penyebut dari pangkatnya gitu. Jadi untuk A bilangan real dengan A lebih dari 0 dan MN bilangan bulat positif dengan N itu harus lebih dari 2. Oke. Nah, ini kita lihat contohnya. Di sini ada contoh 5 pangkat 1/3. Berarti kita ubah menjadi bentuk akarnya. Jadi akar pangkat 3 dari 5. Di sini 5-nya itu kan pangkat 1 gitu. Jadi ini bentuk yang pertama. Nah, ini kita lihat yang kedua, yaitu 16 pangkat 1/3. Kita ubah menjadi pangkat 3 kan, karena di sini penyebut dari pangkatnya itu 3, berarti dia akar pangkat 3. Jadi akar pangkat dari akarnya itu 3 di sininya. Dan di sini 16-nya itu pangkat 1 gitu. Nah, untuk 16 itu sendiri bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 4 gitu. 16 itu 2 pangkat 4. Lalu kalau udah seperti ini berarti kita dapat bentuk sederhana, bentuk eksponen pecahan yang lebih sederhana dari 16 pangkat 1/3, yaitu apa? 2 pangkat 4/3. 4 dari mana? Nih, dari pangkatnya 2 kan, 4 tuh gitu. Jadi pakai sifat yang tadi, yang keduanya tuh apa, sifat bilangan berpangkat pecahan yang kedua gitu. Yang tadi akar pangkat n dari A pangkat m, jadi sama dengan A pangkat m dibagi n. Ini menggunakan sifat yang ini kita terapkan ke contoh yang kedua seperti ini gitu. Gimana? Masih bingung? Semoga tidak bingung ya. Oke, sekian penjelasan. Ini untuk materi eksponen. Nah, gimana untuk sifat-sifat yang terakhir ini merupakan materi terakhir untuk materi bilangan eksponen. Nanti selanjutnya akan dibahas mengenai bentuk akar. Nah, di sini itu untuk bentuk akar itu akan lebih mudah jika sifat yang ini sudah paham. Oke, sekian penjelasan materi kali ini. Kita akan bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk dicatat ya materinya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.